The Substance. Di awal film ini, kita diperlihatkan kuning telur disuntikan cairan hijau yang bereaksi menggandakan diri. Kemudian terlihat beberapa orang tengah disibukkan membuat lantai bintang penghargaan atas nama Elizabeth. Di mana Elizabeth adalah bintang yang bersinar terang yang meraup banyak fans. Hidupnya selama ini dihabiskan menjadi sosok figur yang digagumi, tingkat kepopulerannya bagaikan di atas awan. Karismanya menyita semua perhatian dari anak muda sampai orang dewasa. Namun seiring berjalannya waktu, karirnya mulai meredup. Dengan bertambahnya usia, kepopulerannya tidak semanis dulu. Meski demikian, Elizabeth masih sering aktif dan saat ini masih menjadi bintang yoga di acara stasiun TV. Setelah tampil, Ellie berjalan di lorong dengan poster-poster dirinya tampak jelas menceritakan perjalanan hidupnya dari awal sampai sukses. Saat ulang tahunnya yang ke-50, banyak orang yang memberi ucapan selamat. Lalu ketika Ellie ingin menggunakan toilet, tempat itu rusak. Terpaksa Ellie masuk ke toilet pria. Dan tak sengaja ia mendengar percakapan seorang produser bernama Harvey yang sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Mereka membahas terkait suatu perubahan yang mempertaruhkan karir Ellie. Dengan kata lain, mereka akan menggantikan Ellie yang sudah tua dengan yang masih muda. Sebagai bentuk nilai standar untuk asumsi publik sehingga mereka berpeluang besar menambah nilai plus untuk rating acaranya. Ellie yang mendengar itu merasa terpukul atas apa yang mereka bicarakan. Memang secara visual Ellie tak semenarik dulu, tetapi dia masih layak berada di atas panggung. Harvey akhirnya berbicara langsung kepada Ellie untuk menyampaikan kenyataan pahit, bahwa keputusan sudah bulat untuk memberhentikannya. Ditambah pilihan ini didukung oleh para pemegang saham yang menuntut untuk melakukan perubahan. Apa yang disampaikan Harvey membuat hatinya hancur berkeping-keping. Kemudian Ellie pulang lalu ia melihat poster dirinya dirobek. Dan seketika terjadi kecelakaan yang melibatkan Ellie. Lalu di rumah sakit, untungnya Ellie tidak mengalami luka yang serius. Dan setelah dokter pergi, perawat pria itu memeriksa punggung Ellie lalu ia mengatakan ini sempurna. Dan kamu adalah kandidat yang baik. Ellie sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dari perkataannya. Kemudian ketika Ellie merogoh kantung jaketnya, di situ dia menemukan sebuah flash disk dengan kertas yang bertuliskan ini mengubah hidup saya. Dan di waktu yang sama, Ellie bertemu teman seangkatannya dulu yang bernama Fred. Ellie pun merespon untuk menghargainya. Sebelum pergi, Fred memberikan nomor HP-nya kepada Ellie. Sesampainya di penthouse, Ellie segera melihat isi dari flash disk tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah iklan yang menjelaskan tentang penelitian yang telah dikembangkan, merujuk pada kemampuan menciptakan diri sendiri dengan versi terbaik atau perfect. Jika Ellie sukarela mengikuti program ini, Ellie dapat menciptakan dirinya dengan versi terbaik. Tapi hal itu memiliki aturan yang tersusun agar tetap menjaga keseimbangan. Saat itu, Ellie mengabaikannya, membuang flash disk itu ke tempat sampah. Ellie hanya berpikir bagaimana caranya bersinar kembali di atas panggung, menjadi selebriti yang selalu melekat di hati penggemar. Pada akhirnya, angin tidak bernegosiasi pada daun yang gugur. Langkah Ellie terhenti di jalan yang buntu sehingga hal itu membuatnya depresi. Ellie memilih keputusan untuk menelpon nomor yang tertera pada flash disk tersebut. Dan pada keesokan paginya, Ellie mendapatkan sebuah kiriman paket yang berisi kartu bernomor 503 dan alamat tujuan. Saat itu juga, Ellie bergegas pergi, kemudian Ellie sampai di sebuah kawasan yang terbengkalai. Setelah Ellie masuk, tidak ada seorang pun, hanya tersedia satu ruang terbatas dengan beberapa kotak penyimpanan disertai nomor-nomor random. Dan di antaranya ada satu kotak nomor 503 milik Ellie berisi paket sesuai pesanannya. Dari kotak itu, Ellie mendapatkan sekantung cairan berwarna hijau dan peralatan medis termasuk kantung infus makanan untuk memenuhi nutrisinya selama 7 hari. Ellie menelan semua rasa kecemasannya. Ambisius membuatnya yakin menyuntikkan cairan itu tanpa memperhitungkan potensi apa yang akan berdampak pada dirinya. Setelah cairan hijau menjalar di tubuh Ellie, seketika Ellie kehilangan kesadaran. Setelahnya, tubuh Ellie bagaikan kepompong yang kemudian mengeluarkan entitas baru yaitu Ellie versi muda.
Wanita itu pun kemudian menjahit luka bekas robekan di punggung Ellie. Dan dia memasukkan selang infus untuk mengalirkan cairan makanan yang akan habis pada batas waktu tertentu. Dengan demikian, tubuh baru itu mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas dengan batas waktu. Namun, sesaat setelah tubuh itu mendapatkan kehidupannya, secara tiba-tiba dirinya mengalami guncangan hebat yang menimbulkan rasa sakit, yang teramat sangat sehingga hidungnya berdarah. Seharusnya ketika itu dia wajib secepatnya mengambil cairan dari tulang sumsum belakang Ellie untuk menstabilkan tubuhnya. Lain halnya jika itu tidak dilakukan, sudah pasti akan merusak keseimbangan antara mereka berdua. Dan meski mereka berbeda kemasan, tetapi mereka tetaplah satu Ellie, yang masing-masing memiliki memori tersendiri. Walau demikian, keduanya mampu sedikit mengingat dalam satu momen yang sama. Lalu wanita itu menamakan dirinya sebagai Sue. Kemudian dia pergi untuk mengikuti audisi pencarian talent baru yang sedang berlangsung, yang dibuka oleh Harvey untuk menggantikan Ellie. Di situ penampilan Sue menarik perhatian dua juri. Ketika Harvey bertemu dengan Sue, dia bagaikan melihat bidadari turun dari langit, dan Sue adalah kandidat yang cocok yang sesuai kriteria. Sebelum perjanjian kontrak, Sue meminta kepada Harvey agar dia berkesempatan setiap 1 minggu untuk cuti. Dengan alasan mengurus ibunya yang lagi sakit, tentu saja Harvey tidak akan keberatan. Kemudian, dalam 1 minggu, Sue menghabiskan waktunya dengan sempurna. Penampilan pertamanya menjadi selebriti sangat memukau. Dia sukses sebagai bibit baru yang menjadi magnet menarik banyak perhatian publik. Dan kini sudah saatnya untuk bertukar kehidupan, ini sudah ketentuan yang wajib. Tubuh yang indah harus tertidur sementara, memberi kesempatan bagi Ellie untuk menjalani aktivitasnya seperti biasa. Setelah mendapatkan kesadarannya kembali, memori yang dapat Ellie ingat hanya pada saat waktu pingsan. Kemudian dia pergi untuk kembali bekerja, tetapi semua tampak sepi. Harvey menemui Ellie untuk mengembalikan semua barangnya. Sungguh hal itu mengiris hati Ellie, ia pun mencoba berdamai dengan emosi. Memang, Sue kini sosok yang memungkinkan mendapatkan segalanya. Ellie pun pergi untuk mengambil refill makanan ke tempat itu lagi. Dan hari-harinya amat membosankan yang ia gunakan hanya untuk memanjakan diri dan mengisi perut yang kosong. Kemudian, begitu Sue kembali hidup, dia langsung melakukan sebuah pekerjaan untuk membuat ruangan khusus untuk menyimpan tubuh Ellie, serta memasukkan foto besar yang menjadi kebanggaan. Secara progres, popularitas Sue begitu cepat naik mendekati titik puncak. Namun, hal itu malah semakin membuatnya tak tahu diri. Segala hal negatif mulai menjamur di dalam dirinya. Sehingga ketika sudah waktunya bertukar kehidupan, Sue malah mengulur waktu, bahkan dia sudah berani membawa orang lain ke penthouse. Hingga suatu ketika di mana asupan makanan Ellie habis dan itu sudah mencapai batas, otomatis membuat tubuh Sue menolak untuk bertahan. Berefek pusing 7 keliling hingga mimisan. Meski itu terjadi, Sue tetap tidak bisa menghargai keseimbangan. Dia meminta lebih dan tanpa memperdulikan Ellie. Dia menambah beberapa waktu kehidupan dengan 1 suntikan cairan sumsum Ellie yang memang itu perbuatan dilarang. Kemudian ketika giliran Ellie tersadar, dia terkejut melihat aneh 1 jarinya keriput. Ellie mencoba menghubungi pihak yang terkait. Namun mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan di luar ketentuan. Itu adalah merupakan salah satu resiko yang tidak bisa dikembalikan. Di sini Sue sangat keterlaluan. Ellie juga harus membersihkan sampah sisa-sisa pesta semalam. Dan hingga akhirnya Ellie melihat Sue tampil perdana di TV. Berbeda jauh dengan Ellie yang hanya bisa duduk manis di balik layar. Memang ini sesuai ekspektasinya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa Ellie tidak bisa merasakan kembali masa kejayaannya. Hanya rasa kesepian yang menyelimuti Ellie. Dan konteks ini mensugesti Ellie sehingga membuat pribadinya tidak percaya diri dan selalu waspada ketika dia membuka pintu ke dunia luar. Ellie yang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dia teringat oleh Fred, teman lama yang sempat bertemu dengannya. Ia berpikir mungkin dengan mengajak kencan lelaki polos itu bisa sedikit mengisi lubang di dalam kekosongan hatinya.
Namun ketika Ellie melihat keseksian tubuh Sue, itu terbayang-bayang di dalam pikirannya, merobohkan rasa percaya diri yang mulai terbangun. Hingga pada akhirnya rasa emosi merusak semuanya, kencan batal sekaligus membuat Fred patah hati. Ellie menghapus make up serta mengacak-acak wajahnya, bentuk dari sebuah kekecewaan. Kemudian kisah dari semalam menyisakan ruangan yang terkotori oleh ceceran bekas makanan. Sehingga setelah berganti kehidupan membuat Sue tersulut emosi. Sementara kini rating acara naik secara drastis berkat pesona Sue. Ini suatu kebanggaan yang harus diapresiasi. Dan pada akhirnya Harvey mempercayakan Sue untuk menjadi host di acara malam tahun baru yang akan disaksikan oleh jutaan penonton. Dan hal ini merubah Sue semakin egois, dia merasa di atas segalanya. Tidak segan, Sue terus menguras cairan sumsum Ellie sampai di luar batas. Bahkan bisa lebih dari itu hingga akhirnya kini membuat sebagian tubuh Ellie rusak. Jeritan Ellie mewakili sebuah penyesalan bahwa apa yang dilakukannya adalah hal sia-sia yang berdampak merugikan diri sendiri. Kemudian pihak yang terkait memberi opsi untuk menghentikan semua. Akan tetapi itu sulit dilakukan karena sebagian memori Sue yang tersimpan di dalam diri Ellie mengunci bibirnya untuk mengucapkan kata berhenti. Pada akhirnya Ellie melampiaskan semuanya dengan cara mencemari seluruh ruangan. Bahkan kedongkolannya semakin memanas ketika dia melihat Sue mengotori nama baiknya di acara TV show. Kemudian semua berubah ketika keadaan menjadi semakin tidak terkontrol. Di saat dimana Sue tersadar, kemarahannya sudah tidak tertampung yang membuatnya murka. Sue hanya bisa menahan rasa saat dimana melihat seluruhnya berantakan seperti kapal pecah. Kini keseimbangan di antara mereka berdua berubah menjadi ajang balas dendam. Dimana Sue semakin nafsu dengan menyedot kering cairan sumsum Ellie hingga menyebabkan luka suntikan itu memburuk sampai bernanah. Tapi karena hal itu tidak tanggung-tanggung Sue mendapatkan banyak persediaan cairan sampai 3 bulan lamanya tanpa harus berganti kehidupan. Kemudian di suatu hari setelah puas hidup tanpa bergantian, ada momen di mana persediaan cairan itu telah habis, yang bertepatan pada hari yang sama dengan acara malam tahun baru yang akan segera dimulai. Sue dalam hati yang tenang, dia mencoba sekali lagi untuk menyedot sumsum Ellie. Akan tetapi di situ dia ternyata hanya mendapatkan segumpalan nanah. Di waktu yang bersamaan, tubuhnya mulai mencapai batas, tidak ada jalan lain untuk keluar dari jalur prosedur. Mau gak mau, Sue harus segera bergantian kehidupan dengan Ellie yang kini fisiknya memprihatinkan. Perlahan-lahan tubuhnya telah tergrogoti oleh dirinya sendiri. Saat Ellie bercermin, betapa kagetnya dia melihat fisiknya seperti zombie. Ketika momen itu terjadi, ada seorang pria tidak lain pacar Sue. Pria itu penasaran mendengar suara gaduh dari kamar mandi. Ellie yang sedang berusaha menahan rasa geram meledakkan emosinya dengan mengusir pria itu yang membuatnya ketakutan. Siapapun yang melihat Ellie sekarang pasti akan lari, bahkan Ellie sendiri melihat dirinya sebagai mimpi buruk. Kemurkaan Ellie memperkuat pilihannya untuk berhenti, ia pun menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi. Kemudian Ellie berpakaian sedemikian untuk menghindari perhatian luar. Lalu ia pergi ke tempat itu untuk mengambil sebuah barang di mana barang tersebut akan digunakan untuk mengakhiri apa yang telah ia mulai. Pilihan ini tidak memberikan kesempatan kepada Sue. Sekarang Ellie memperlakukan tubuh Sue seperti hama yang harus segera dibasmi. Dan kotak itu ternyata berisi 1 suntikan yang cairannya berfungsi untuk memusnahkan Sue. Sempat pikiran Sue berusaha menghentikannya, tetapi Ellie bisa melawan lalu ia menancapkan suntikan itu tembus masuk ke dalam tubuh Sue. Ketika cairan itu hampir sepenuhnya masuk, Ellie terhenti, tiba-tiba terbesit sebuah penyesalan yang tidak jelas apa penyebabnya. Bagaimanapun juga, akhirnya Ellie membutuhkan Sue untuk tampil di acara malam tahun baru tersebut. Kemudian, Ellie menggunakan selang pergantian untuk menghidupkan Sue. Dan ini merupakan tindakan yang jauh di luar dugaan serta melanggar dari ketentuan yang ada. Dan seketika Sue terbangun dengan bersimbur darah. Ini merupakan fenomena yang aneh di mana keduanya saling tatap kebingungan. Penyesalan selalu datang di akhir. Air matanya tidak tertampung di saat Sue menyesal telah membunuh dirinya sendiri.
Lantas dalam hitungan jam, acara tahun baru itu akan segera dimulai. Penampilan Sue akan memberikan warna baru sehingga hal itu menjadi momen puncak yang berkesan untuknya. Dan setiap orang sibuk mempersiapkan untuk momen yang terbaik. Namun, sejenak tubuh Sue mulai merasakan efek obat pemusnah itu mulai bekerja. Sue segera pergi ke kamar mandi. Di depan cermin, ia menyaksikan dengan tragis bahwa giginya mulai rontok satu persatu. Sewaktu itu, Sue harus bersikap biasa di depan Harvey dan para pemegang saham yang ingin melihat kecantikannya. Always smile! Kemudian efek itu merambat begitu cepat. Setelah apa yang dialami Sue disusul oleh kerontokan kuku dan telinganya. Sesaat Sue mengingat bahwa cairan hijau masih aman tersisa di penthouse. Adapun dirinya segera lari terbirit-birit berharap bisa terlahir kembali dirinya dalam asumsi yang menciptakan tubuh baru yang sama perfectnya. Tetapi ini sudah menyalahi aturan, di mana cairan itu semestinya hanya bisa digunakan satu kali. Sehingga apa yang terjadi pada Sue selanjutnya itu sungguh mengerikan. Di mana terlahir seekor monster dari tubuh Sue, dengan organ tubuh yang berantakan yang memberi kesan menjijikan. Dan mengganggu pada siapapun orang yang akan melihatnya. Di dalam satu tubuh monster tersebut tersimpan memori Sue dan Ellie yang bersinggungan. Makhluk itu memakai gaun seperti Sue. Lalu ia merobek foto dan meletakkannya di wajah memperlakukan dirinya sebagai Ellie. Lantas makhluk itu pun pergi ke acara malam tahun baru yang kini tengah berlangsung. Setibanya di sana, seorang kru tidak menyadari dan membiarkan makhluk itu masuk. Sampai saat itu, para penonton yang antusias sudah tidak sabar untuk melihat pembukaan acara yang dibawakan oleh Sue dengan pesonanya. Lalu ketika semua penerangan redup, makhluk tersebut perlahan-lahan maju tampil ke depan. Tanpa ada yang sadar bahwa di depan mereka terdapat seekor makhluk yang menyeramkan. Dikala makhluk tersebut tersorot oleh penerangan, seketika semua orang terkejut melihat sosok makhluk yang sangat aneh. Hal ini menimbulkan kekacauan, sebagian dari mereka ketakutan, tapi ada juga yang berusaha mengusir makhluk tersebut. Sekian dari mereka, ada salah seorang menebas kepala makhluk itu hingga terputus. Akan tetapi, makhluk tersebut beregenerasi begitu cepat yang seketika tumbuh kepala baru dari bagian tubuhnya. Makhluk ini pun juga bisa merasakan emosi. Dia kecewa mendapatkan perlakuan yang menyudutkan dirinya. Sampai akhirnya ia sengaja mengeluarkan cairan merah dari tubuhnya yang membasahi semua orang di seluruh studio. Setelah itu dia meninggalkan studio, namun beberapa saat kemudian makhluk itu seketika tubuhnya hancur. Dan menyisakan bagian tertentu yang masih hidup yang membentuk wajah Ellie. Lantas makhluk itu merayap seperti gurita dan berhenti tepat di lantai bintang penghargaan Ellie. Perlahan-lahan dia musnah termakan oleh waktu. Lalu setelahnya petugas kebersihan melintas membersihkan lantai tersebut dan film pun selesai.